Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 1, belajar 1 tentang suhu dan kalor. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ketiga gambar yang ada di depan. Kira-kira pada gambar pertama lagi ngapain nih? Ada yang tahu? Menikmati udara segar. Iya. Suhu dingin. Enggak, gambar yang pertama itu seorang anak yang menikmati udara di sekitar pegunungan. Gambar yang kedua Menjemur kain. gambar yang kedua menjemur pakaian. Yang ketiga, Memasak air dan mandi. nah jadi apakah persamaan dari kesemua gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, ke Bapak aja. Jadi persamaan semua gambar tersebut adalah semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor. Jadi kalor ini adalah perpindahan suhu dari suatu benda ke benda yang lain. Kira-kira perpindahan apa yang terjadi dari gambar tersebut? Kalor adalah perpindahan panas dari suatu benda ke benda yang lain. Nggak ada yang tahu? Nah, jadi gambar tersebut tentang perpindahan dari kalor. Jadi kalor yang Bapak sebutkan tadi dari matahari. Perpindahan panas dari matahari untuk gambar yang pertama dari ke lingkungan sekitar pegunungan. Dan yang kedua, panas matahari yang mengalir ke pakaian, makanya terjadi kalor. Dan yang ketiga, dari api menuju ke panci. Oke. Sebentar ya anak. Belum lah. Aku udah 8 kali. Nah, coba perhatikan slide selanjutnya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Ya? Coba bagaimana? Bagaimana cara manusia mengeluarkan energi panas? Jadi Bapak bisa bicara untuk membuktikan bahwa manusia bisa mengeluarkan energi panas. Coba sekarang anak-anak ikuti Bapak ya. Coba tangannya ditempelkan seperti ini. Oke, lalu digosok-gosokkan. Agak lama ya. Nah, Bapak suruh berhenti baru berhenti. Enggak ini. Enggak, kita bisa membuktikan tubuh kita bisa mengeluarkan panas apa tidak. Oke, sekarang setelah kita gesek, coba lengketkan di pipi. Apa yang terasa? Panas ya? Berarti terbukti. Lalu bagaimana cara mengukur energi panas? Ada yang tahu? Termometer Pak. Iya, jadi untuk mengukur energi panas itu kalau manusia menggunakan alat, namanya ada yang tahu? Iya, namanya adalah termometer. Biasanya termometer itu berukuran sekitar pulpen ini. Nah, jadi di termometer satuan untuk mengukur panasnya yaitu Celcius. Energi panas. Apa yang masuk dengan energi panas? Jadi sumber energi panas adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi panas. Kira-kira apa aja benda yang dapat menghasilkan energi panas? Setrika. Iya, setrika. Setrika bisa mengeluarkan panas karena dicocokkan ke listrik. Berarti dari energi listrik menjadi energi Panas. Kalau di alam, Matahari. ya matahari. Lalu api juga ya termasuk.
Nah, ini dia gambarnya sumber energi panas yang pertama adalah matahari, lalu listrik, dan gambar yang ketiga api. Nah, sumber energi terpanas terbesar di bumi adalah matahari. Yang tadi ya, sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Lalu kira-kira apa kegunaan panas matahari? Yang pertama ada gambar apa? Iya, gambar yang pertama adalah gambar seorang nelayan. Dua orang ya? Dua orang nelayan yang sedang menjemur ikan. Biasanya kalau nelayan jemur ikan asin ya kan? Ikan asin yang taruh ke garam biar nggak busuk, lalu dijemur dan bisa dijual. Lalu yang kedua? Iya, untuk menjemur garam. Garam dari mana coba? Iya. Jadi sebelum dijemur garam ini berupa air laut. Untuk menjadikan garam, biasanya petani garam itu menjemurnya. Lalu yang ketiga? Iya, seorang petani yang menjemur padi. Lalu supaya menjadi beras ya, supaya kita makan. Lalu di sini ada dibuat lanjutkan dengan membaca bacaan pada buku tema halaman 2. Nah, ini dia. Yaitu sumber energi panas. Coba nama ya? Nah, coba Amel membacakan dari judul sampai paragraf pertama. Tahu kan? Kenapa? Oh yaudah. Kalau enggak, Robina yang baca. Makin nggak lama Pak. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Oke, Robina. Nah, jadi di situ ada tertulis energi panas sebagai membantu proses fotosintesis dan juga makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Jadi energi panas itu sangat berguna sekali ya. Apalagi pada kita manusia, matahari digunakan untuk menjemur pakaian. Sepatu kalian kan habis cuci kan juga dijemur. Lalu kita menggunakannya untuk kebutuhan lain. Misalnya untuk para petani tadi, petani yang menjemur padi, menjemur garam, nelayan yang menjemur ikan. Lalu untuk paragraf kedua, coba Anggita bacakan. Kenapa? Coba bawa nasi. Nampaknya jelas sekali malahan. Coba, nggak nampak apa malas? Oh ya, kalau nggak nampak yang maju ke depan lah ya kan? Oke. Iya, langsung di depan itu. Udara penuh menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, pas matahari yang digunakan untuk mengeringkan padi, setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Iya. Sekarang lanjut ke paragraf 3. Nak Romaulina, coba dibacakan paragraf 3. Cobalah kamu kosongkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah pista plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan besar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan di antara 2 benda.
pada kegiatan di atas, gesekkan antara kedua telapak tanganmu dan gesekkan antara mistar dengan kayu, dapat menimbulkan energi panas. Nah, seperti yang kita buat tadi ya, kita menggesekkan kedua tangan kita secara bersamaan sehingga menghasilkan panas. Dan situ dibuat juga ambillah sebuah mistar hampir sama ya, juga digesekkan sama-sama kayu. Lalu paragraf yang keempat, nah Elsa kita coba bacakan paragraf keempat. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggesekkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Iya, kalau zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan batu, menggunakan kayu. Anak-anak semua udah pernah melihat orang menggunakan api dengan batu dan kayu. Nah, di sini Bapak punya video pembelajaran tentang orang yang menghidupkan api dengan kayu dan batu. Disimak dengan seterusnya ya anak-anak. Nah, dilihat ya semuanya. Nah, tengok apa aja yang disiapkan sama abang ini. Dua batu kerikil ya. Dua batu kerikil. Lalu yang di atas kayak papan itu ada kayak serbuk kayu kering. Nah, dan yang di sampingnya lagi itu kayu kering yang agak besar. Sekarang kita tengok bagaimana cara pembuatannya. Nah, coba tengok seperti yang kita lakukan tadi ya, hampir sama, digesekkan. Kedua batu itu digesekkan dengan keras sehingga menimbulkan percikan. Dan percikannya itu menyentuh serbuk-serbuk kering yang sudah disiapkan di video ini kan. Nah, selanjutnya kita tengok apa yang dilakukan. Anak-anak tengok dengan serius ya. Nah, coba tengok di video. Udah mulai keluar asap ya? Kelihatannya gampang apa susah? Susah ya? Menggunakan banyak tenaga. Udah mulai keluar asap, apinya mulai melebar di kayu keringnya. Lalu kita tengok selanjutnya apa yang dilakukan abang mereka. Nah, bara apinya yang kecil dipindahkan ke kayu kering supaya baranya merambat dan bisa membuat api. Nah, udah mulai banyak ya asapnya ya. Nah, Togina udah mulai banyak kan? Ya, Pak. Apa nih yang banyak? Asapnya, Pak. Asapnya. Hebat ya. Dari batu orang zaman dahulu hebat sekali. Nah, dari batu bisa membuat api. Kalau kita sekarang, kalau zaman sekarang kita sudah beli macis. Kalau enggak beli korek atau beli gopek ya kan, kita bisa buat api. Nah, ini tadi video nenek moyang kita dulu menggunakan
menggunakan 2 buah batu dan kayu kering untuk membuat api. Nah, dari teks yang kita baca tadi tentang sumber energi panas, dari video tadi kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Anak-anak ada yang tahu kesimpulan apa yang bisa kita dapat setelah melihat video? Orang yang menghidupkan api dengan batu. Ada yang tahu? Enggak ada? Nah, jadi dari video tadi kita bisa tahu bahwa orang zaman dahulu atau nenek moyang kita sangat susah terutama dalam untuk mendapatkan api. Ada juga cara membuat api dengan kayu. Nah, oke. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang sumber energi panas. Sumber energi panas ini disebut teks penjelasan. Teks apa? Iya, teks penjelasan. Jadi di mana kita bisa menemukan teks penjelasan? Dan gambar pertama gambar apa itu? Buku. Gambar buku. Kita akan menemukan teks penjelasan yang pertama di buku dan yang kedua di majalah. Dan yang ketiga kita akan menemukannya di koran. Lalu di media elektronik kita bisa menemukan teks penjelasan. Nah, di media elektronik yang pertama itu apa? Laptop, bisa juga di HP ya. Lalu di komputer juga bisa. Anak pernah membaca teks penjelasan dari koran? Pernah ya? Nah, tentang kasus pembunuhan, pencurian, atau kasus-kasus lainnya. Ya? Nah, sekarang kata kunci. Di teks eksplorasi tadi ada kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah kata yang penting dalam sebuah paragraf. Nah, lalu bagaimana cara kita menemukan kata kunci pada setiap paragraf? Nah, coba perhatikan yang pertama tadi. Paragraf 1 dari teks yang kita baca tadi, kata kunci yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis. Lalu yang kedua masih kosong. Sekarang kita sama-sama menjawabnya ya. Nah, coba dibaca lagi tentang paragraf kedua. Kira-kira mana dari paragraf tersebut yang merupakan kata kunci? Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Nah, dari yang saya baca tadi, kata kuncinya adalah energi panas. Nah, coba dilihat, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi dapat menjadi hangat. Nah, jadi begitu cara untuk menentukan kata kunci pada setiap paragraf, yaitu kata penting yang dalam teks tersebut, dalam paragraf tersebut. Nah, lalu selanjutnya, misalnya panas matahari dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, untuk mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, jadi dari kata misalnya sampai kata basah, kira-kira yang mana kata kunci? Yang mana? Gak ada yang tahu ya? Nah, jadi dari situ kan misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan. Nah, jadi kata kuncinya mengeringkan. Oke. Lalu pada paragraf ketiga,
Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Nah, coba sekarang anak-anak yang menentukan mana kata kunci dari paragraf ketiga. Kira-kira yang mana yang merupakan kata kunci? Caranya jangan dibaca ulang ya. Paragraf ketiganya itu dibaca ulang, biar gampang dia dapat kata kunci. Udah dapat? Langsung bawa bantuan saya bacanya. Nah, di sini tertulis cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Nah, apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah blister plastik. Kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Dan setelah melakukan blister plastik itu, apa yang kamu rasakan? Nah, setelah kamu melakukan 2 menit tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Ada kelihatan di atas gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara blister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, jadi kata kunci dari paragraf ketiga ini adalah menggosok kedua tangan. Lalu selanjutnya kata kuncinya adalah gesekan. Nah, kata kunci kedua didapat dari sini. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Iya. Gesekan terjadi karena ada gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda ya. Nah, ini tadi di mana saja kita menemukan teks penjelasan. Yang pertama dari media cetak, apa aja itu? Lalu buku, majalah, dan koran. Lalu di media elektronik ada lagi? Handphone ya. Komputer pun bisa. Nah, ini yang tadi. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam sebuah paragraf. Ini tadi sudah kita jawab ya. Kata-kata kunci pada setiap paragraf dalam bacaan halaman 2 yang teks tentang sumber energi panas tadi. Nah, selanjutnya di sini ayo berdiskusi. Nah, di sini disuruh amatilah tabel yang telah kamu buat di atas. Oh, ini maksudnya soal kata kunci tadi. Tadi kan kita sudah belajar semua. Lalu diskusikanlah bersama teman-teman sebelummu manakah yang termasuk sumber energi panas yang berasal dari listrik dan selain listrik. Maksudnya yang berasal dari alam. Sumber energi panas yang berasal dari listrik dan sumber energi panas yang tidak berasal dari listrik. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Berapa orang kita sekarang yang hadir? 9 ya? 3 kelompok aja ya. Nah, kelompok 1 dari Andita, Epris, dan Elsawita. Lalu kelompok 2 Seli, Romaulina, sama Delima. Kelompok 3 si Novi, Togina, sama si Amel. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan sumber energi panas yang berasal dari listrik. Coba contohnya 1. Yang pertama setrika ya. Nah, selanjutnya anak-anak coba diskusikan. Bapak tunggu 5 menit. Dibuat di selembar kertas ya. Iya, tulis di selembar kertas. Nah, waktu sudah habis tadi 5 menit. Coba sekarang dimulai dari kelompok 1 ya. Dibacakan dulu hasil diskusinya tentang sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang tidak berasal dari listrik.
terus TV, Iya, setrika, TV. terus lampu, terus kipas angin dan penanak nasi. Lalu sumber energi panas yang tidak berasal dari listrik. Yang pertama matahari, yang kedua tadi gesekan telapak tangan itu. Oh iya. Nah, terus dua batu yang digosok itu dan api. Iya. Oke, bagus dari kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Sumber energi panas yang berasal dari listrik. Yang pertama lampu, kedua penanak nasi. Agak kuat kan suara? Yang pertama lampu, yang kedua penanak nasi. Terus sumber energi panas yang tidak berasal dari listrik. Yang pertama matahari, yang kedua api. Oke, bagus ya jawabannya. Jawabannya juga bagus. Yang ketiga, lanjut kelompok 3. Sumber energi panas yang berasal dari listrik. 1. Catoan, 2. Magicom, 3. Teko listrik, 4. Open listrik. Nah iya, sumber energi panas yang berasal udah. Oh, Sumber yang energi panas. tidak berasal dari listrik. Iya. Oh, coba terakhir. Kompor gas. Udah itu aja. Nah, jadi sumber energi panas yang berasal dari listrik betul yang kalian bilang tadi. Ada tadi setrika. Lalu pengering rambut termasuk nggak? Pengering rambut ya. Baru yang bilang dari kelompok 3 tadi catoan. Lalu apa lagi? Dari kelompok kalian tadi yang belum Bapak sebutkan. Apa? Oh iya, lampu. Nah, lalu selalu sumber energi panas yang tidak berasal dari listrik, matahari, api, lalu ada dia panas bumi. Panas bumi apa itu, Pak? Panas bumi ya, gunung meletus. Kan di dalamnya ada seperti lava. Itu panasnya berasal dari inti bumi. Lalu yang selanjutnya, nah, coba sekarang adik-adik perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Itu ada gambar sebuah es batu yang diletakkan di kiri, lalu dibuat di luar ruangan. Nampak ya, langsung terpapar sinar matahari. Lalu yang kedua, sama 3 es batu, tetapi tempatnya dia terkena sinar matahari, tapi tidak langsung. Dia sinar mataharinya dari kaca seperti ini ya, seperti kelas kita. Lalu yang ketiga, dalam ruangan, lalu dia seperti dalam lemari ya, di dalam lemari. Lalu manakah es batu yang akan dicari terlebih dahulu? Yang pertama. Coba diskusikan lagi sama kelompok. Nggak usah bersama kelompok ya. Langsung aja kita jawab perorangan siapa yang tahu. Oke, Chris. Yang pertama. Yang pertama mencair di tempat terbuka karena ada matahari. Iya, dia pertama mencair karena langsung terkena sinar matahari ya. Matahari itu sumber energi panas yang terbesar. Lalu yang selanjutnya, gambar mana yang es batunya akan mencair duluan? Coba kita, gambar mana selanjutnya yang es batunya akan mencair duluan? Di gambar kedua atau gambar ketiga? Yang pertama. Gambar yang kedua apa yang ketiga? Yang es batunya akan mencair duluan. Gambar es batu dalam ruangan, tetapi dia terkena sinar matahari dari kaca. Lalu gambar ketiga, dia dalam ruangan tapi dia seperti taruh lemari lagi. Kira-kira kita es batu mana yang akan mencair duluan? Oh iya, gambar kedua. Kenapa kita? Iya, karena es batunya terkena sinar matahari. Biar mengulangi keadaan, tapi panasnya tetap juga ya kena es batu sehingga cuma mencair. Dibandingkan dengan es batu yang ketiga, dia
dalam ruangan, udah gitu di dalam lemari lagi. Makanya gambar ketiga adalah es batu yang akan paling lama mencair. Nah, di sini ada tulis amatilah tabel pada halaman 6 dan lengkapi jawaban yang tepat. Langsung aja kita jawab. Yang pertama itu kegiatan menanak nasi. Nah, alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Lalu alat menanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Lalu kalau yang kedua, kira-kira kegiatan apa? Menyetrika pakaian termasuk juga nggak? Iya, menyetrika pakaian termasuk. Lalu alat yang digunakan? Listrik dan arang. Iya, ada betul sekali. Setrika ada betul sekali kan? Setrika yang menggunakan sumber energi api, yaitu menggunakan sumber energi panas yang digunakan itu arang, bara dari arang. Lalu alat yang menggunakan kedua setrika listrik dan sumber energi panas yang digunakan listrik. Lalu kolom yang ketiga itu kira-kira kegiatan apa ya? Yang kegiatan yang menghasilkan sumber energi panas. Kira-kira apa? Juga bisa Apa? lampu. Lampu. Lampu bukan dari energi panas langsung dia. Dan pun lampu kita nanti tinggal detekan. Tidak ada kegiatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kegiatan yang ketiga itu adalah memasak air. Alat yang digunakan sama ya. Yang pertama panci dan kompor. Lalu yang kedua ada tahu cair listrik kan ada ya? Cair listrik. Alat penggunaan kedua adalah cair listrik. Lalu sumber energi panas yang digunakan pada panci dan kompor yaitu api. Api dari kompor gas ya. Lalu selanjutnya cair listrik akan menggunakan sumber energi panas yang digunakan yaitu dari listrik. Oke. Gambar selanjutnya refleksi. Setelah kita mempelajari sumber energi panas, lalu teks eksplorasi, lalu apa lagi? Kata kunci ya? Kata kunci. Nah, jadi apa saja hal menarik yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Apa saja hal yang menarik yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Tentang menggosok tangan ya, menghasilkan energi api. Pakai batu itu. Iya, pakai batu pun juga. Jadi kalau setelah kita mempelajari, setelah kita tahu tadi anak-anak tahu yang menggesek tangan bisa menghasilkan energi panas. Kalau hujan pun anak-anak bisa menggesek kedua tangan agar tubuhnya hangat, ya kan? Lalu yang kedua, adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ada anak-anak tentang sumber energi panas? Pokoknya tentang pembelajaran kita hari ini. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Mana tahu anak-anak ada yang, Pak aku mau belajar tentang hidupkan batu menggunakan api, lalu menggunakan kayu Pak, atau yang lain. Bisa anak-anak dari rumah sama Bapak. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa aja? Apa tantangan kita yang kita hadapi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Iya, dari tantangan yang masih kita hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita harus selalu memanfaatkan energi panas dengan baik di kehidupan kita. Energi panas terutama dari matahari. Karena kalau berlebihan pun dapat buat kita penyakit ya kan? Atau anak-anak di sini ada yang punya alergi terkena panas matahari? Tidak. Ada juga itu. Bapak pernah melihat orang yang kalau terkena energi panas matahari dia kulitnya jadi kayak merah-merah, terus gatal. Iya, terkelupas. Dan juga kalau terkena matahari terlalu lama bisa lemas ya.
lemas, capek. Anak, sekian dan terima kasih. Jadi anak-anak sedang pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, coba satu orang Bapak tunjuk aja ya untuk kita ke dalam lagu. Oh, delima. Coba bawakan lagu kita ini. Biar kita pulang. Daripada lapar pasti semua ini. Lagu apa, Pak? Lagu kamu tahu lagu. Hah? Garuda Pancasila. Bisa? Siapa? Oke kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekalian kita pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga sampai pada saat ini. Tuhan, kami tadi sudah melakukan pembelajaran dengan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkatinya dan memasukkannya ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau yang memberkati kami, melindungi kami di perjalanan kami, sampai kami ke rumah kami masing-masing bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Delima. Oke, selamat siang anak-anak. Hati-hati waktu pas pulang ya. Ya, Pak.